Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Nusantara Mengaji dan ikhwan muslimin pecinta tafsir Al-Quran, kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beranjak ke Alhamdulillah, kami ulang sekali lagi, kami tekankan bahwa sayugyanya semua pekerjaan apapun itu bagi umat Islam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain karena memang mengandung keberkahan, sebagaimana hadis yang kemarin kita singgung, perbuatan baik yang tidak diawali dengan basmalah itu kurang berkah. Selain faktor itu, pembacaan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan setiap aktivitas, tentu dengan bacaan yang dihayati, ini mempengaruhi psikologis seseorang membacanya. Jadi dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, seseorang itu akan optimis. Kenapa? Karena dia sudah merasa tabarruk, mengambil berkah dari Bismillahirrahmanirrahim, yang bisa diartikan bi'aunillahi, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kami memulai pekerjaan ini. Jadi dia tambah mantap, tapi sekaligus juga tawadhu, tidak sombong jika memang pekerjaan itu akhirnya berhasil, karena dari awal dia sudah meyakini Bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa yang akan kami kerjakan ini murni melalui pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembacaan Bismillah ini mempengaruhi psikologis seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran jika ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini sekaligus menentang atau menolak faham atau konsep qadariyah. Jadi orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu yang perbuatan kita, perbuatan manusia itu ya manusia sendiri yang melakukan. Jadi tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menepis akidah ini, di awal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, bi'aunillah, bitaufiqillah, dengan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan atau melakukan sebuah pekerjaan. Jadi bukan karena kemampuan kita sesungguhnya, tapi memang karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Muhammad Abduh lebih jauh lagi mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap pekerjaan umat Islam itu menolak atau menepis akidah atau kepercayaan Trinitas. Jadi kalau, mohon maaf kalau di kelompok yang mengimani Trinitas, itu kan memulai pekerjaannya dengan atas nama Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Roh Kudus. Jadi kalau di Bismillahirrahmanirrahim ini kendati disebutkan 3 nama yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tetapi hakikatnya tetap satu. Jadi zatnya tetap satu meskipun penyebutannya atau sifatnya atau namanya itu berbeda-beda. Jadi itu kira-kira tambahan yang bisa kami tambahkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Qala alhamdu, ya. Kalau orang Jawa
Bismillahirrahmanirrahim itu bacanya begini. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Nah, nanti terkait lafal Ar-Rahman Ar-Rahim kita bahas pada ayat berikutnya. Qala alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Lafal alhamdulillah ini jumlatun khobariyatun, merupakan jumlah khobariyah. Jadi jumlah yang disusun untuk memberikan informasi, jadi bersifat hanya informatif. Qusida biha as-sana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Jumlah khobariyah yang dituju sebenarnya adalah as-sana', memberi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang termuat di dalam jumlah khobariyah tersebut. Jadi makanya oleh ulama dikatakan alhamdulillah itu khobariyatul mabna insyaiyatul makna. Jadi secara bangunan teksnya, lafalnya, redaksinya itu dia khobariyah. Jadi hanya bersifat informatif. Tetapi secara makna dia itu insyaiyah. Jadi insyaiyah itu ungkapan yang tidak patut dipertanyakan kebenaran atau bohongnya. Jadi bisa berupa pertanyaan, bisa berupa doa dan lain sebagainya. Kalau dalam balaghah itu ada khobariyah, ada insyaiyah. Nah, alhamdulillah ini redaksinya khobariyah, tapi makna yang terkandung itu tujuannya adalah insyaiyah. Jadi memunculkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Min annahu, jadi makna yang termuat dalam alhamdulillah ini apa? Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik segala bentuk pujian dari makhluk. Au mustahiqun li ayyahmaduhu, atau yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memang wajar, memang berhak untuk dipuji oleh makhluk. Jadi ini alhamdulillah. Alhamdu itu secara bahasa adalah pujian, ya. Kalau diterjemahkan hampir sama dengan as-sana atau al-madhu, pujian, atau asyukru, sama. Tapi ada perbedaan, bahwa alhamdu ini adalah pujian yang baik yang berdasarkan perbuatan yang keluar secara sadar tanpa ada unsur paksaan. Baik sebagai balasan dari sebuah pemberian nikmat atau bukan, ini alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin memuji orang yang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan, ya, itu kita menggunakan hamidah atau alhamdulillah ini. Misalnya ada orang dermawan, jadi dia keluarin sedekah itu banyak sekali setiap hari. Kita memuji sifat kedermawanan itu boleh dengan menggunakan kata hamidtu Zaidan. Saya memuji Zaid atas kedermawanannya. Kenapa? Karena sifat kedermawanan ini muncul secara ikhtiari, jadi tanpa ada unsur paksaan. Dan itu bukan sesuatu yang sudah nempel dari sananya. Misalnya kita memuji orang karena ketampanannya, ya, karena dari lahir memang tampan, maka yang kita gunakan itu bukan alhamdu, bukan hamd, tapi al-madhu. Jadi amdahu Zaidan ala jamalihi, saya memuji Zaid karena ketampanannya. Ini menggunakan al-madhu, ya. Kalau asyukru itu memuji, ya, Anda memuji kepada orang tapi fi muqabalatin ni'mah, jadi sebagai balasan daripada pemberian. Jadi misalnya Anda dikasih orang, kan biasanya kita mengucapkan syukran atau asykuruk, terima kasih. Jadi kalau alhamdulillah itu lebih umum, ya. Tapi meskipun begitu, dikatakan bahwa alhamdu ra'sus syukri, ya, dalam sebuah hadis dikatakan alhamdu ra'sus syukri,
mengucapkan alhamdulillah atau hamd itu adalah puncak daripada rasa syukur. Maka dikatakan wa ma hamidallaha wa ma syakarallaha, ya, wa ma syakarallaha man lam yahmadhu. Karena alhamdulillah itu adalah puncak syukur, maka tidak dianggap orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak alhamdulillah, tidak mengucap alhamdulillah. Jadi maka kalau kita sering mendengarkan, salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Wallahu ta'ala fal Allah iku alamun, itu nama alal ma'budi bihaqqin, yang ditujukan untuk zat yang berhak disembah. Jadi lafal Allah ini secara kebahasaan, ya, ada banyak pendapat, tapi saya akan menyebutkan dua saja. Pertama, lafal Allah ini semula adalah lafal ilahun, yang berarti Tuhan. Tuhan apa saja. Jadi Tuhan yang memang disembah secara hak maupun Tuhan yang disembah secara sesat, secara batil. Kemudian dari lafal ilahun ini ditambahkan huruf al-ilahu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ditambah the. Jadi kalau God itu Tuhan secara umum, tapi the itu lebih khusus ma'rifatnya. Maka kemudian al-ilahu itu menjadi khusus hanya Tuhan yang disembah secara benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sering dipergunakan, sering diucapkan, ditulis, yang semula al-ilahu, hamzah ilahnya dibuang menjadi Allahu. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa Allah ini adalah alamun murtajal. Jadi alam yang tidak diambil dari kata apapun, yang kalau Jawanya ujuk-ujuk, ya, memang dimunculkan begitu saja untuk memberi nama kepada zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak muncul dari, misalnya ada yang mengatakan dari aliha ya Allahu ta'ala, dan tidak. Jadi memang dimunculkan sejak semula itu untuk penamaan zat yang ma'bud bihaqqin. Nah, siapa yang mengenalkan nama Allah? Pendapat ulama secara mayoritas adalah ya Allah sendiri. Di dalam Al-Quran, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, dan lain sebagainya, dalam beberapa ayat. Jadi yang mengenalkan nama Allah itu ya Allah sendiri. Nah, ini alhamdulillah. Rabbil alamina, yang menjadi pemelihara semesta alam. Ay maliki jami'il khalqi, yakni pemilik semua makhluk. Minal insi, baik dari manusia, wal jinni, dan kalangan jin, wal malaikati, kalangan malaikat, wad dawabi, dan kalangan hewan-hewan yang berkaki empat, wa ghairihim, dan lain-lain. Wa kullun minha yudlaku alaihi alamun, semua itu disebut alam. Jadi mudahnya masiwallah, selain Allah itu disebut alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika. Maka dikatakan alamnya manusia, alam jin, ya. Jadi menjadi bahasa Indonesia sekarang, dan lain-lain. Wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim. Lafal alam ini, ya, Rabbil alamin, itu bentuk jamak, bentuk plural. Mufradnya adalah alam. Nah, alam ini kan mencakup makhluk yang berakal maupun tidak, ya. Tapi di dalam gramatika, dalam nahwunya, ketika mau dijamakkan, dibuat bentuk pluralnya, maka alam ini ditambahi diberlakukan seperti lafal yang mempunyai makna berakal. Jadi dimenangkan makna-makna yang berakal. Jadi manusia, jin, malaikat. Maka
cara menjamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim, yaitu jamak, bentuk jamak yang sebenarnya digunakan untuk makhluk yang berakal saja. Wa huwa minal alamati. Lafal alam ini terambil dari akar kata alamah yang berarti tanda. Jadi selain Allah itu disebut alam. Nah, alam itu artinya apa? Tanda. Kenapa? Li'annahu alamatun ila mujidi. Li'annahu alamatun ala mujidi. Karena selain Allah itu menjadi pertanda atas penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafal alhamdulillahirabbil alamin ini luar biasa. Kita memuji Allah, kita diajari memuji Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita yang tidak mungkin kita hitung ini dengan kalimat yang sangat simpel. Makanya Asy'arawi sampai mengatakan, seandainya Allah tidak ngajari kita cara berterima kasih, cara memuji kepada Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu menemukan kalimat yang bisa kita gunakan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saking welasnya Allah, ya, saking welasnya Allah, sifat belas kasihnya Allah ini, Allah ajarkan kepada manusia ini kalimat yang digunakan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumrahnya kan begini, kalau jenengan berterima kasih kepada orang, itu disesuaikan kadarnya. Jadi kadar pemberiannya dilihat, strata sosial, jabatan, dan lain sebagainya diperhatikan. Sehingga dengan begitu kita akan menyusun kalimat-kalimat yang pas, yang sesuai dengan jumlah pemberiannya, dengan jabatannya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika ini yang memberi nikmat ini Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan ini, kita sudah berterima kasih atas segala bentuk nikmat apapun itu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang digunakan di sini adalah lillahi, adalah lafzul jalalah, adalah lafal yang khusus dipergunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan sebagai ismul a'zam, jadi nama yang paling agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus lafal Allah ini adalah al-ismu al-jami'u li jami'is sifat, adalah nama yang menghimpun segala sifat-sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudah berterima kasih kepada Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha perkasa, maha bijaksana, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini sama saja dengan kita lillah ini menyebut nama-nama Allah dengan segala bentuk sifat kesempurnaannya. Jadi ini kata Imam Asy'arawi kira-kira begitu. Jadi luar biasa ini. Sepele kelihatannya tapi mengandung penjelasan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Rabbil alamin ini kita sering mendengar istilah tarbiyah. Jadi lafal Rabbun ini satu akar kata dengan tarbiyah. Makanya dikatakan Rabbil alamin, kita sering mendengar penerjemahnya adalah pemelihara alam semesta. Jadi Rabbun atau at-tarbiyah itu secara bahasa adalah memelihara sesuatu, ya, menyampaikan, kalau bahasa Jawanya itu gulawentah, ya, yang diasuh itu dan disampaikan sampai ila darojatil kamal, pada titik kesempurnaannya, tadrijian, secara bertahap. Makanya kalau di pesantren kita mengenal ada at-ta'lim, pengajaran, ada at-tarbiyah, pendidikan, di mana pendidikan atau at-tarbiyah itu lebih dalam maknanya daripada at-ta'lim. Kalau at-ta'lim itu kan sekedar penyampaian informasi, ya, ilmu diterangkan.
selesai. Tapi at-tarbiyah itu tidak. Tapi at-tarbiyah itu adalah proses, ya, dipelihara, dirumat lah ya, digulawentah dengan seksama, diperhatikan ya secara bertahap terus menerus sampai dia mencapai kadar kesempurnaannya. Kira-kira itu tarbiyah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Rabbun itu memang maknanya banyak ya. Kalau di dalam tafsir Jalalain tadi kita membaca Malik Jami'il Khalq, pemilik, penguasa segala makhluk. Jadi dari makna Malik Jamil Khalq ini ya, Rabbil Alamin yang diartikan sebagai pemilik atau penguasa seluruh alam ini, terkesan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam mendidik, dalam memelihara makhluk itu dengan sifat semena-mena, dengan sifat berkekuasaannya yang otoriter misalnya, kan kesannya seperti itu. Makanya kata ulama, hikmahnya itu kenapa setelah lafal Rabbil Alamin ditambahkan atau dikuatkan lagi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih, atau pengasih lagi maha penyayang ya kalau terjemahannya. Aizir rahmati Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahimi, Aizir rahmati, yakni pemilik sifat belas kasih. Wa ya'ti ar-rahmah itu iradatul khairi li ahlihi. Rahmah itu adalah menghendaki kebaikan untuk orang yang berhak. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini salah satu sifat sekaligus nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Makanya kenapa ia dijadikan permulaan daripada Al-Quran, yaitu disebut di dalam Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama Allah itu banyak, tapi kenapa yang disebut pertama dalam basmalah itu kok Ar-Rahmanir-Rahim? Ya kata ulama alasannya karena sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang paling dominan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat populer ya dalam sebuah hadis, misalnya inna rahmati sabaqat ghadabi atau inna rahmati ghalabat ghadabi dan seterusnya, bahwa sifat belas kasihanku ini, sifat welasku ini mengalahkan sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ia yang karena sifat yang paling dominan, maka ia didahulukan dari sifat-sifat atau diprioritaskan ya dari sifat-sifat yang lain. Ar-Rahmanir Rahimi ini serupa tapi tak sama ya. Jadi sama maknanya, sama-sama akar katanya sama-sama rahmat, kasih sayang, tapi sebagian ulama atau justru malah mayoritas ulama itu membedakan. Kalau Ar-Rahman itu lebih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang umum diberikan kepada siapa saja. Makanya kalau di kiai-kiai di kami di Jawa itu maknanya Ar-Rahmani maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Jadi maha pengasih yang memberikan kasihnya, kebelasannya itu, belas kasihnya itu di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahim di dalam akhirat saja. Cuman Ar-Rahman Ar-Rahim ini, dua kalimat ini, Ar-Rahman ini kata ulama lebih maknanya lebih dahsyat daripada Ar-Rahim. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh ada orang lain atau makhluk selain Allah yang diberi nama atau dijuluki Ar-Rahman. Ya. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghitobi, berbicara dengan orang-orang kafir untuk menyembahnya, menyembah Allah, itu satu ketika menggunakan lafal Allah, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah. Tapi di tempat lain juga menggunakan lafal Ar-Rahman. Misalnya wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man-rahman.
Bahkan disandingkan misalnya dalam surat Al-Isra, qul ud'ullaha awid'ur rahman. Sembahlah Allah atau Ar-Rahman. Maka dari sini ulama mayoritas mengatakan tidak boleh ya nama selain Allah diberi nama Ar-Rahman. Jadi ismun mukhtasun billahi azza wa jalla. Kalau Ar-Rahim boleh. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW disebut mempunyai sifat Rahim. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rahim ini sifat belas kasih. Kalau Ar-Rahman khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh memiliki nama itu. Jadi selainnya tidak boleh. Qala Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin kang yang memiliki hari pembalasan atau yang merajai pada hari pembalasan. Jadi Malik ini ada dua baca, ada dua qiraat. Ada yang membaca Malik Yaumiddin, mimnya pendek. Ada yang Malik Yaumiddin, mimnya panjang. Yaumiddin ini ayil jazai, yakni hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamati, hari pembalasan atau Yaumuddin ini yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.